Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam video pembelajaran fisika, masih bersama Ibu Erni. Coba sekarang kalian perhatikan gambar di layar ini. Ini adalah gambar Google Map. Ya, biasanya kita menggunakan Google Map untuk mencari jarak tempuh terdekat ke tempat yang kita tuju. Hal tersebut berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang apa itu vektor, bagaimana perhitungan vektor, yuk kita simak. Besaran fisika berdasarkan nilai dan arahnya dibagi menjadi besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar memiliki nilai, sedangkan besaran vektor selain memiliki nilai juga memiliki arah. Contoh besaran skalar diantaranya adalah jarak, kelajuan, suhu, massa, waktu. Sedangkan untuk vektor, contohnya adalah perpindahan, kecepatan, percepatan, dan gaya. Nah, vektor digambarkan dengan sebuah garis. Ini panjang garis menunjukkan besarnya atau nilainya. Arah anak panah ini menunjukkan arahnya. Vektor dituliskan dengan huruf kecil, biasanya bisa dicetak tebal seperti ini, atau bisa juga tidak dicetak tebal tapi ada tanda panah di atasnya. Arah dari vektor bisa bernilai negatif, bisa bernilai positif. Jika bernilai positif, berarti arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Arah vektor bernilai negatif jika arahnya atau putarannya searah dengan jarum jam. Sekarang coba kalian perhatikan. Di sini ada beberapa buah vektor. Nah, di sini ada vektor A, B, C, D, E, F, G. Di sini ada beberapa vektor yang sama. Vektor dikatakan sama jika memiliki besar dan arah yang sama. Jadi di sini kita lihat untuk vektor A, ini sama dengan F. Karena ini besar dan arahnya sama. Sedangkan A dan B ini tidak sama. Karena walaupun panjangnya sama tapi arahnya berlawanan. B vektornya sama dengan E, sedangkan D dengan C. G dan F ini berbeda vektornya walaupun arahnya sama, mereka berbeda karena panjangnya berbeda, berarti memiliki nilai yang berbeda. Untuk penjumlahan dan pengurangan vektor bisa dilakukan dengan metode gambar dan juga dengan perhitungan. Untuk metode gambar, bisa juga dilakukan dengan metode poligon dan metode jajar genjang. Sedangkan untuk perhitungan, kita bisa menggunakan persamaan ini. Ini digunakan untuk penjumlahan vektor, yaitu R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta, di mana A dan B ini adalah nilai masing-masing vektor, sedangkan theta adalah sudut antara vektor A dan B. Untuk pengurangan vektor, persamaannya mirip dengan penjumlahan vektor, cuman di sini digunakan tanda minus. Di sini sama ya, A adalah nilai vektor A, ini B-nya itu nilai vektor B, kemudian theta adalah sudut antara A dan B. Selain dari menggunakan rumus kosinus, kita bisa juga menghitung menggunakan analisis vektor, yaitu dengan menguraikan si vektor tersebut menjadi komponen-komponen vektornya. Kemudian jika kita ingin menghitung resultan vektornya, kita
kita bisa cari dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Di mana Rx ini adalah jumlah vektor di sumbu X, sedangkan Ry adalah jumlah vektor di sumbu Y. Untuk mencari sudut dengan metode untuk menentukan arah vektor dengan perhitungan menggunakan rumus kosinus, kita bisa menggunakan persamaan ini ya, di mana kita lihat di sini misalkan ini vektor A dan ini vektor B. Di sini alfa adalah sudut di depan garis sejajar A, ini. Kemudian beta adalah sudut di depan garis sejajar B. Kemudian sudut antara A dan B adalah theta. Maka di sini persamaannya menjadi sin theta per R sama dengan sin alfa per panjang alfa sama dengan sin beta per panjang beta. Nah, untuk metode analisis vektor, kita bisa menentukan arah resultan vektor dengan persamaan tangen alfa sama dengan Rx per Ry. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan besar dan arah resultan vektor A ditambah vektor B. Ini vektor A, yang ini vektor B, di mana A ini bernilai 9 satuan dan untuk B bernilai 15 satuan. Sudut A dengan garis horizontal adalah 60 derajat. Sekarang kita akan menentukan besar dan arah resultan vektor dengan metode gambar, yaitu dengan metode poligon. Nah, yang pertama, kamu gambar vektor A, kemudian dari ujung anak panah A, kamu lanjut gambarkan vektor B dengan panjang dan arah yang sama. Seperti ini, maka hasilnya kita peroleh dari titik awal atau titik pangkal pertama ke titik akhir atau ke ujung anak panah kedua. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Inilah resultan vektornya atau A ditambah B. Kemudian sekarang kita akan menggambar resultan vektor dengan metode jajar genjang. Pertama-tama sama gambar dulu vektor A. Kemudian di sini menggambar vektor B tidak dari ujung sini, tapi dari titik pangkal lagi dari sini. Dengan arah dan panjang yang sama. Nah, ini vektor B-nya. Kemudian sebelum kita menggambarkan resultannya, kamu gambar garis putus-putus dari ujung anak panah A sejajar B. Kemudian kamu gambarkan lagi garis putus-putus dari ujung anak panah B sejajar A. Nanti seperti ini. Nah, kemudian ini ketemu perpotongannya di sini. Nah, untuk resultannya kita ambil dari titik pangkal di sini ke titik perpotongan. Jadi arahnya menuju titik perpotongan. Nah, seperti ini, inilah resultan dari vektor A ditambah vektor B. Sekarang kita akan menentukan besar dan arah resultan vektor AB, yaitu dengan metode perhitungan. Di sini Ibu akan memberikan contoh yang menggunakan rumus kosinus. Jadi di sini kita masukkan ke persamaan ini ya. Jadi R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya. Jadi R sama dengan 9 kuadrat ditambah 15 kuadrat ditambah 2 kali 9 kali 15 kali cos 60 derajat. Nah, di sini 9 kuadrat 81, 15 kuadrat 225, ditambah 2 kali 9 kali 15, cos 60 ini nilainya setengah. Ya. Resultannya sama dengan akar 441 sama dengan 21 satuan. Nah, kemudian sekarang bagaimana jika kita ingin mencari
arah dari resultan vektor A ditambah B. Sekarang lihat di sini, pada gambar ini, di sini, sudut di depan garis sejajar vektor A, ini kan vektor A ya. Nah, ini kita beri nama alfa, kemudian yang ini kita kasih nama beta. Ini beta di depan garis yang sejajar dengan vektor B. Nah, kemudian di sini adalah sudut theta antara vektor A dan B. Kita gunakan persamaan sin theta per R sama dengan sin alfa per A. Sin tetanya sama dengan sin 60 derajat per R-nya 21 sama dengan sin alfa dicari per A-nya 9, sin 60 ini 0,866 per 21 sama dengan sin alfa per 9. Sin alfa sama dengan 9 kali 0,866 per 21. Sin alfa sama dengan 0,371. Kemudian kita cari sudut alfanya menggunakan kalkulator, yaitu 21,77 derajat. Jadi arah resultan vektor adalah 21,77 derajat terhadap vektor B. Contoh berikutnya, tentukan besar resultan vektor B min A. Untuk menggunakan metode gambar, kalian harus menentukan dulu gambar vektor negatif A. Jadi di sini arahnya berlawanan tapi besarnya sama, yang ini ya. Kemudian baru kita gambar. Resultannya. Nah, di sini gambar dulu vektor B. Kemudian dari ujung B ke A, ini kita gunakan metode poligon dulu ya. Kemudian ini resultannya ya. Jadi ini B min A. Nah, sedangkan kalau untuk menggunakan metode jajar genjang, ini sama kita gambar dulu yang B. Kemudian dari ujung ini pangkal B. Nah, kita gambar lagi vektor min A. Nah, kemudian di sini kita buat garis putus-putus dari ujung vektor min A sejajar vektor B. Kemudian dari ujung vektor B kita buat garis putus-putus sejajar vektor min A. Nah, kita peroleh perpotongan seperti ini. Maka nanti resultannya diambil dari titik pangkal ke titik perpotongan. Nah, maka resultannya adalah yang itu, ya. Di sini yang ditanyakan hanya besarnya saja, jadi kita tidak menentukan arahnya. Nah, untuk nilainya bisa kita hitung di sini menggunakan rumus kosinus. Tadi sudut antara vektor A dan B ini misalkan, nah seperti ini angkanya ya, 60 derajat, di mana A adalah 4 satuan dan B 6 satuan. Nah, di sini kita gunakan rumus kosinus untuk pengurangan. Jadi R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB cos theta. Nah, di sini kita masukkan angkanya, di mana R sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 2 kali 4 kali 6 cos 60 derajat. Di sini cos 60 derajat itu nilainya setengah. Nanti akan kita peroleh seperti ini. R sama dengan 52 min 24 diakarkan sama dengan akar 28. Jadi sama dengan 2 akar 7 satuan. Contoh berikutnya, tentukan besar dan arah resultan ketiga gaya tersebut. Nah, di sini pertama
Saya akan memperlihatkan bagaimana kita menentukan resultan vektor dengan metode gambar. Jadi untuk menghitung vektor lebih dari 2, sebaiknya kalian menggunakan metode poligon. Nah, ini cara menggambarnya kita lihat. Gambar dulu F1. Kemudian dari ujung panah F1 kita gambar vektor F2, berarti ke kiri ya. Kemudian berikutnya kita gambar vektor F3. Nah, ini resultannya diambil dari titik awal ke titik akhir. Jadi arahnya ke titik akhir seperti ini. Ini resultan vektornya. Jadi dari sini kalian bisa sudah bisa memprediksi besar dan arah vektornya. Nanti kita buktikan dengan hasil perhitungan. Nah, karena di sini lebih dari 2, untuk perhitungan kita menggunakan analisis vektor. Nah, pertama-tama kalian perhatikan gambar ketiga vektor yang akan kalian jumlahkan. Nah, ini untuk F1, dia tidak terletak di sumbu X dan sumbu Y. Berarti vektor ini harus kita uraikan nantinya ya, menjadi F1X dan F1Y. Kemudian di sini untuk F2 dia terletak di sumbu X negatif. Nah, ini tidak perlu diuraikan. F3 terletak di sumbu Y negatif, ini juga tidak perlu diuraikan. Sekarang kita uraikan dulu untuk gaya-gaya F1 ya. Nah, sekarang di sini jadi cara menguraikannya, kamu ambil garis putus-putus dari ujung anak panah, kemudian di sini sejajar sumbu X ya. Di sini nanti jatuhnya tegak lurus ke Y. Kita kasih nama nanti di sini F1Y. Kemudian dari ujung panah F1 kamu ambil garis putus-putus. Nah, di sini nanti dia tegak lurus dengan sumbu X dan garis putus-putus ini sejajar sumbu Y. Nah, kita kasih nama ini F1X ya. Nah, kalau sudah diuraikan, nah yang ini sudah tidak kalian pakai lagi karena sudah diwakili oleh F1X dan F1Y. Jadi kamu cukup melihat gaya-gaya yang sejajar sumbu X atau sumbu Y ya, atau nempel di sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang kita hitung dulu nih resultan gaya di sumbu X ya. Nah, sebelumnya ini harus kita hitung dulu nilai F1X dan F1Y. Nah, di sini untuk F1X perhatikan, ini dia ada di samping sudut 30 derajat ya. Berarti F1X nilainya F1 dikali cos 30. Itu sama dengan F1-nya ini 4 ya. Jadi 4 dikali cos 30 setengah akar 3. Maka hasilnya adalah 2 akar 3. Kemudian untuk F1Y sama dengan F1 sin 30 derajat sama dengan 4 dikali setengah. Nah, ini kenapa sin 30? Lihat di sini. Ini F1Y, ini kan sejajar dengan ini ya. Nah, ini ada di depan sudut 30 derajat. Jadi kalau di depan sudut, F1-nya dikalikan sinus ya. Jadi di sini 4 kali setengah sama dengan 2. Kemudian di sini kita cari dulu gaya-gaya yang ada di sumbu X. Nah, kita lihat di sini ada F1X ke kanan dan F2 ke kiri. Kita ambil gaya ke kanan positif dan ke kiri negatif. Jadi di sini nanti F1X dikurangi F2. Nah, ini kita masukkan nilainya. Jadi Fx atau gaya total di sumbu X sama dengan, nah yang ini ya F1X 2 akar 3 dikurangi yang ini 6 akar 3. Hasilnya sama dengan berarti min 4 akar 3. Kemudian di sini Fy sama dengan, nah kita lihat, ini Fy ada F1Y ke atas, ada F3 ke bawah. Nah, di sini kita masukkan angkanya. Berarti F1Y ini 2 ya, dari sini. Kemudian Fy-nya juga 2, jadi 0. Nah, maka di sini
Untuk resultannya, nah kita lihat di sumbu Y itu gayanya 0. Berarti di sini hanya kita ambil resultannya sama dengan yang di sumbu X saja. Jadi vektor resultannya sama dengan min 4 akar 3 Newton ya. Sekarang kita lihat contoh soal berikut. Di sini masih penjumlahan vektor yang lebih dari 2. Nah, di sini diberikan 3 buah vektor, F1 10 Newton, yang ini ya, F2 25 Newton, dan F3 15 Newton, seperti pada gambar berikut. Tentukan resultan ketiga vektor, jadi ini kita jumlahkan semuanya, kemudian tentukan arahnya, di mana diketahui ini nilai sin dan kosinusnya, ya. Nah, di sini kita uraikan seperti biasa ya, satu-satu dulu. Nah, lihat di sini mana yang perlu diuraikan. Nah, kita lihat di sini F1 ya perlu diuraikan karena tidak terletak di sumbu X dan sumbu Y. Kemudian F2 ini sudah nempel di sumbu Y negatif, jadi tidak perlu diuraikan. Dan ini F3 sama dengan F1 perlu diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Sekarang, nah kita lihat di sini untuk penguraian vektornya diperoleh di sini untuk F1 ya. Di sini ada F1 cos 37 atau ini Fx-nya. Yang ini lihat yang warna pink ini F1 sin 37. Kemudian untuk F3 ini diuraikan menjadi F3 sin 53 karena ini di depan sudut ya sama dengan ini. Kemudian yang ini terhadap sumbu X-nya kita peroleh ini F3 cos 53 karena ini di samping sudut. Jadi ingat kalau di depan sudut itu, nah ini kan sama dengan ini. Panjang ini ya, berarti di depan sudut itu sin. Kalau di samping dikalikan cos. Nah, jadi nanti seperti ini bentuknya karena yang vektor awalnya ini udah nggak usah dihitung lagi karena sudah terwakili ya sama vektor-vektor yang sudah diuraikan. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita hitung di masing-masing sumbu resultannya ya. Nah, kita lihat untuk di sumbu X. Di sini ada ke kanan F1 cos 37, kemudian ke kiri F3 cos 53 derajat. Ya, maka F1 cos 37 ini positif karena ke kanan, yang ini F3 cos 53 negatif karena dia arahnya ke kiri. Kemudian kita masukkan angkanya. F1-nya 10 ya, dikali cos 37 4/5 dikurangi, nah ini F3 nilainya 15 Newton dikali cos 53 itu 3/5. Maka nanti diperoleh di sini 8 dikurangi 9 jadi min 1 Newton. Ini jumlah di sumbu X-nya, jumlah gayanya ya. Resultan gayanya. Sekarang kita lihat jumlah gaya di sumbu Y. Nah, perhatikan di sini ada 3 buah gaya. Ke atas yang ini ya, F1 sin 37, kemudian F3 sin 53. Nah, ini yang ke atas ini nanti positif ya. Sedangkan yang negatif ini yang ke bawah yaitu F2 25 Newton. Jadi nanti seperti ini F3 sin 53 derajat ditambah F1 sin 37 derajat dikurangi F2. Nanti kita masukkan baru angkanya. Nah, ini F3 15 ya dikali sin 53 4/5 ditambah 10 dikali sin 37 3/5. Nah, ini dikurangi F2-nya 25 Newton. Nah, nanti diperoleh ini 12 ditambah 6 min 25 sama dengan min 7 Newton. Nah, sekarang bagaimana nih menentukan arahnya? Nah, ini kan setelah dijumlahkan kita lihat nih. Fx-nya nilainya min 1 berarti ke sumbu X negatif yang ini. Ya. Yang ini kurang lebih seperti ini gambarnya. Kemudian yang Fy-nya dia negatif juga, berarti arahnya ke bawah di sumbu Y negatif. Nah, maka arahnya adalah kita ambil yang ini. Jadi theta derajat terhadap sumbu X negatif nanti ya. Nah, kemudian kita hitung menggunakan tangan ya.
tangen theta sama dengan Fy per Fx. Jadi sama dengan min 7 per min 1, itu hasilnya 7. Kemudian kita cari menggunakan kalkulator. Nah, nanti misalnya diperoleh 81,87 derajat. Ini nanti terhadap sumbu X negatif sudut ini ya. Karena kalau kita acuannya dari sini berarti harus ditambah lagi 180 derajat. Jadi kita nanti menyebutnya 81,87 derajat terhadap sumbu X negatif gitu ya. Nah, kemudian soal berikutnya, nah kita lihat di sini. Perhatikan gambar. Nah, jika satu kotak ini mewakili 10 Newton, nah, maka tentukan resultan antara kedua vektor. Nah, untuk soal ini Ibu mau memberi contoh, kita menjumlahkan dua buah vektor, tapi menggunakan analisis vektor. Nah, kenapa kita tidak menggunakan rumus kosinus? Karena kita tidak tahu ini sudut kedua vektornya berapa. Jadi di sini lebih tepat kita menggunakan analisis vektor ya. Nah, jadi di sini si F1 dan F2 ini kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita lihat di sini untuk Fx-nya. Lihat yang ini F1X. Nah, ini kan kita uraikan ke sini nih, yang ini ya. Nah, F1X berarti yang ini F1X. Ini kan 3 kotak ya. Berarti ini nilainya 30 Newton. Yang ini ya. Kemudian yang F2X berarti yang ini ya. Nah, ini kan dari sini ke sini. F2X itu berarti ada 5 kotak kali 10 Newton. Berarti 50 Newton. Maka kita jumlahkan 30 ditambah 50 sama dengan 80 Newton. Nah, itu untuk resultan di sumbu X. Sekarang kita lihat resultan di sumbu Y-nya. Nah, kita lihat, ini proyeksikan aja nih yang F1 ke sini. Berarti lihat F1Y, ini ada berapa kotak? Lihat F1Y ini ada berapa kotak? Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti di sini nilainya F1Y-nya 40 Newton. Nah, sedangkan F2Y ini ada 1, 2. Jadi 20 Newton. Nah, maka di sini nilainya jadi 60 Newton. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan ya menggunakan Pitagoras. Jadi jumlah gaya di X dan di Y kita kuadratkan kemudian diakarkan. Nanti diakarkan maka resultannya sama dengan di sini 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Jadi di sini 6.400 ditambah 3.600 ya. Jadi di sini R-nya sama dengan 10.000 diakarkan. Jadi sama dengan 100 Newton. Maka di sini resultannya adalah 100 Newton ya. Berikutnya perhatikan perpindahan benda berikut ini. Di sini ada mobil dan ada pesawat. Lihat gerakan mobil. Nah, di sini mobil berpindah pada arah sumbu X. Di sini ketika kita ingin menyebutkan posisi benda, kita tinggal menyebutkan saja dia pada posisi misalkan 1 meter, 2 meter, atau berapa meter gitu ya. Tapi untuk gerakan pesawat, kita lihat di sini. Nah, di sini ketika kita melihat posisi pesawat yang sudah berpindah posisi gitu ya. Nah, di sini akan melibatkan dua dimensi di sini ya, yaitu untuk sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini nanti misalkan gerakannya seperti ini. Nah, berarti ketika kita ingin menunjukkan posisi si pesawat itu, nah kita harus tahu nih, berapa nih ketinggiannya gitu kan ya. Nah, itu kita sebut nanti sebagai YC.
J. Ini untuk vektor posisi di sumbu Y. Jadi ketinggiannya, nah ini nanti juga kita nyatakan berapa sih jaraknya, ya, jarak horizontalnya. Nah, ini kita tuliskan sebagai X, I. Jadi ini vektor posisi I itu di sumbu X. Nah, maka nanti posisi benda itu ada di sana. Nah, di sini panjang ini adalah nilai posisinya. Ya, panjang vektor ini. Nah, di sini posisi, ya, sebuah benda bisa kita nyatakan dengan persamaan vektor seperti ini. Jadi R, nah ini kan vektor posisinya, ya, sama dengan XI ditambah YJ. Di mana nilai R ini sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, kan? Nah, sekarang ini contohnya yang ini, ya. Misalkan, sebuah pesawat lepas landas sehingga dalam waktu tertentu pesawat berada pada ketinggian 400 meter di atas permukaan bumi dan jarak horizontalnya 2000 meter dari posisi lepas landas. Tentukan vektor posisi dan besar vektor posisi pesawat tersebut. Berarti untuk vektor posisinya kita nyatakan seperti ini. R sama dengan 2000I ditambah 800J meter. Nah, di sini untuk besarnya, yaitu kita tinggal hitung pakai Pitagoras, yaitu 2000 kuadrat ditambah 800 kuadrat, ya. Nanti diakarkan, maka kita peroleh akar dari 4.640.000, yaitu 2154,06 meter. Ini adalah besar vektor posisinya. Contoh lain, nah misalkan seperti ini, diberikan 3 buah vektor, yaitu vektor A, 2I ditambah 3J satuan, kemudian vektor B sama dengan 4I ditambah 5J satuan, dan C sama dengan 6I ditambah 2J satuan. Tentukan besar resultan ketiga vektor dan kemiringan sudut antara resultan dan sumbu X. Nah, sekarang di sini kita jumlahkan untuk masing-masing sumbu, ya. Nah, kita lihat di sini untuk I dan J, jadi kita pisah nanti. Nah, ini untuk Y, untuk I dijumlahkan, kemudian untuk yang J nanti dijumlahkan semuanya, ya. Jadi di sini untuk yang I 2 tambah 4 ditambah 6I, dan yang J-nya nanti 3 ditambah 5 ditambah 7J. Sehingga di sini resultannya sama dengan 12I ditambah 15J. Nah, sehingga di sini nilainya sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Jadi sama dengan akar 369, yaitu 19,21 satuan. Nah, sedangkan untuk arahnya di sini kita lihat. Nah, dari sini kita gambarkan, ini kan 12I, berarti positif 12, ya, di sumbu X positif ini. Kemudian ini 15J, berarti gambarnya ke atas. Maka ini sudut yang akan kita cari antara resultan dengan sumbu X positif. Nah, di sini kita bisa menggunakan tangan, ya, tangan theta. Berarti tangan theta itu sama dengan garis depan di sini, ya, panjang garis di depan sudut. Nah, berarti ini sama dengan yang ini, kan? Nah, berarti 15. Kemudian dibagi garis di samping sudut. Nah, ini samping sudut itu yang ini. Berarti panjangnya 12. Maka kita peroleh 5/4 atau 1,25. Nah, dari sini untuk mendapatkan nilai tetanya silakan kamu lihat menggunakan kalkulator, ya, atau dihitung menggunakan kalkulator. Nah, nanti ini misalkan diperoleh 51,25.
34 derajat. Jadi di sini sudut antara resultan dan sumbu X adalah 51,34 derajat.